Cuman kalau kita berbicara kentang, perbedaan kentang, itu kan yang kita garansi di serangan virusnya. Ya, serangan virusnya dalam arti dalam satu hamparan itu nanam per 1000 batang itu kan di serangan virus maksimal kan 0,5%, jadi maksimal 5. Itu harus seperti terjamin. Katanya kalau Pak Agus bilang A, mereka ikut A. Kalau B ikut B. Lah, apa yang menjadikan Pak Agus itu bisa meyakinkan petani di asosiasi tadi, petani kentang tadi, sehingga ikut Pak Agus itu apa karena takut, apa karena memang berinya bagus, atau karena sungkan, atau kepercayaan, atau bagaimana? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Kemudian itu tadi Pak, kalau dari sisi anggota Pak Agus ini kan punya komunitas atau asosiasi lah. Nah, yang saya dengar lagi Pak, karena kembali saya pernyataan di awal sebelum kesini saya bertamu ke Pak Agus, saya kan agak lama di lahannya, bukan di lahannya Pak Agus saja, tapi di lahan tetangga-tetangga itu kan petani masih banyak di situ. Kebetulan saya kan masih agak pagi Pak. Itu mereka katanya dari mana Bapak tahu benih itu bagus atau tidak? Apa menanam sendiri atau dari kios atau dari Pak Agus? Katanya kalau Pak Agus bilang A, mereka ikut A. Kalau B ikut B. Lah, apa yang menjadikan Pak Agus itu bisa meyakinkan petani di asosiasi tadi, petani kentang tadi, sehingga ikut Pak Agus itu apa karena takut, apa karena memang berinya bagus, atau karena sungkan, atau kepercayaan, atau bagaimana? Jadi kalau di benih itu kan tidak hanya kualitas sih. Jadi kepercayaan itu memang erat kaitannya dengan benih. Jadi ketika petani itu kan cara komunikasinya kan berbeda dengan benih yang lain. Karena kentang itu kan yang tidak langsung bisa kelihatan sih. Ketika kita harus nunggu bertunas, ditanam dan sebagainya. Dan biasanya ya namanya penangkap benih itu kan salah satu kejujurannya sih. Dan percaya mereka itu percaya karena sudah konsisten gitu. Masalahnya gini Pak, kenapa saya tanya gitu? Saya punya alasan kan. Pak Agus tadi juga sebagian kan ada di sisi bisnis. Nah, penangkap benih mau nggak mau kan namanya orang bisnis, mohon maaf Pak, tidak, walaupun tidak semua orang sih, pasti dia mikirnya itu keuntungan. Nah, kadang-kadang Pak, mohon maaf, banyak oknum dalam tanda kutip, dia nggak mikir kualitas, nggak mikir apa, yang penting dia itu manut dengan saya, ikut saya, apapun saya masukkan, yang penting keuntungan besar. Kalau Pak Agus bagaimana? Saya ketika saya melakukan sentuhan, itu saya di pihak kebaikannya. Wah, saya bisa seperti. Jadi bisnis kalau menurut saya yang kontinu adalah bisnis yang apa adanya. Jadi mungkin kalau musim-musim kemarin, kalau saya tidak penjual benih, itu kan jumlahnya banyak sekali. Kalau saya memang nekat mencari keuntungan hanya sekedar keuntungan bisa saya. Tapi saya yang saya pertaruhkan itu, kalau orang Jawa saya bilang jengkoknya lebih tebal ketimbang keuntungannya. Berarti dari sisi kepercayaan betul, jadi trust itu loh. Trustnya itu. Orang itu sudah percaya, istilahnya, oh maaf nih Pak Agus itu loh, orang bilang kalau gini tuh nggak bohong, nyatanya ada, bilang bagus ya bagus, enggak, karena kalau nggak salah info ya Pak, Mas Teguh ini memberikan apa ya, kayak mempromosikan benihnya kentang bisi itu pun juga beliau nggak asal terima kan, mestinya kan harus di uji coba sendiri, dipraktekkan sendiri sebelum ditularkan ke orang lain gitu kan, karena pemilihan varietas kan penting. Jadi gini, kalau saya sendiri baik penelitian saya hasilkan sendiri dari sini, sebenarnya berapa lot atau berapa benih yang saya keluarkan itu saya nanam. Jadi dicoba sendiri dulu kan? Ada quality controlnya. Jadi bagaimanapun itu sebagai kontrol saya. Ketika ada masalah di petani, saya tahu langsung respon. Baik benih dari bisi atau dari mesti saya tanam. Tadi Bapak lihat tadi itu di kebun kan ada yang dari bisi itu. Itu bagian dari komitmen saya gitu kepada petani dan menjaga kualitas agar ketika ada masalah, ya mau nggak ada masalah ya. Yang kita harapkan. Itu Pak. Itu saya
langsung respon gitu, langsung bisa nanggapi. Oke. Tapi ketika saya hanya mengeluarkan benih-benih saja tanpa saya ngontrol, Ya, ketika ada masalah, saya benihnya apa? Betul. Saya tidak bisa berbicara. Ya. Dan ketika saya menanam terus lalu di tempat saya nggak ada masalah ini. Betul. Nah itu loh. Jadi ada buktinya ya Pak. Buktinya, jadi ya, sekitar ini loh kan. Berarti kan selain apa dari benihnya, kemudian ya varietas tadi penting. Faktor-faktor lain ada. Untuk menjaga trust atau kepercayaan, jadi Pak Agus itu tidak sembarang memilih benih yang kita informasikan kepada anggota gitu. Betul. Termasuk kayak benih dari BC. Kenapa saya memilih dari BC? Karena saya yakin karena namanya perusahaan kan kontrolnya berlapis. Ya. Dan begitu ada masalah direspon. Dan jujur saja ya. Yakin ya Pak? Ya yakin. Karena saya sudah berapa tahun berarti mungkin hampir 4 tahun 5 tahun menyalurkan BC. Dari yang prekom sampai sekarang yang bersertifikat dan sampai saya jadi customer sekarang di Jawa Tengah. Jadi kenapa seperti itu? Saya sampai ada petugasnya, terus kemudian saya juga bisa dikasih informasi stoknya. Jadi langsung saya yakin itu. Jadi benih yang dihasilkan oleh BC berkualitas. Nah ini Mas yang paling penting. Jadi mungkin bisa diinformasikan di daerah yang lain ketika Mas Teguh atau seperti Mas Teguh petugas lapangan yang lain itu informasi Pak Agus tadi bisa dia percayaan terutama karena Pak Agus ini pengen menjaga kepercayaan asosiasi anggotanya itu kepada Pak Agus. Tentunya percaya dulu dengan benih yang mau disalurkan. Betul. Nah, ini kebetulan di granula L-nya BC itu Pak Agus sudah membuktikan sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata bisa kita edukasikan kepada anggota Pak Agus ini. Terus kalau dari ini Pak, dari sisi itu dari ketenangan petani atau anggotanya Pak Agus ini dengan kentangnya BC ini apakah sudah lebih menjamin lah Pak ya, bukan menjamin 100% karena itu dan ya, atas, betul kan? Ya. Kita manusia yang mengusahakan dalam arti lebih merasa aman, nyaman memakai mereknya BC, kentang BC daripada yang lain tuh. Kalau menurut Pak Agus menilai di anggotanya bagaimana Pak? Jadi saya kan ini berusaha memberikan alternatif ke petani karena memang stok benih saya kan memang terbatas. Ya. Jadi kenapa saya BC itu memang ya kalau saya nggak yakin dan itu nggak mungkin saya salurkan. Betul. Karena saya petani, mereka juga petani. Betul, setuju. Dan mereka sudah mempercayakan ke saya dan prinsip saya kan gini. Jadi kenapa saya menyasarkan petani-petani yang menengah bawah? Kenapa saya seperti itu? Jarang yang besar-besar. Karena kalau orang yang besar itu kan dia punya akses luas. Dia punya koneksi, punya luas, dia bisa mendatangkan yang luas dari lain tempat. Tapi kita coba yang menengah-menengah ini. Ketika atau yang bawah juga. Maksudnya dia dengan terbatas modal, pengetahuan, kemudian koneksi yang terbatas. Dia rentan sekali ditipu atau salah membeli bini. Hanya ngikut. Nah ikut. Cuma dia itu malah dimanfaatkan. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Saya memberikan, saya akan memberikan seperti itu. Ya. Dan saya berusaha begini. Jadi kenapa saya menyasar ke mereka-mereka? Nanti dia akan gedung tular. Betul. Jadi nanti bagus, nanti tetangganya, saudaranya. Dan itu yang paling kenapa saya sampai bisa menyalurkan dulu tanpa petugas Mas Teguh ya. Itu seperti itu. Jadi mereka itu karena percaya dengan saya, kemudian karena saya nggak punya benih, saya alternatif ke BC. Dan ternyata bagus, nanti kan dia kayak rantai gitu. Setuju Pak, setuju karena ada peribahasa mengatakan sepanjang-panjangnya jalan masih panjang mulut orang. Nah, ya kan? Jalan itu kalau sudah buntu kan sudah, tapi mulut orang dari satu ke mulut satu terus gitu. Nabi bahasa Jawanya getok tular. Nah, betul. Apalagi hal-hal yang baik seperti itu loh pakai mereknya BC. Dari mana? Dari Pak Agus. Contohnya aku Pak. Nah itu kan mungkin akan menyebarnya. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, sosmed itu sudah sedetik, lurus tanpa ada yang bisa menanggulangi, Pak. Betul. Nah, dari ini Pak, ini lagi Pak, ini saya senang sekali nih. Masih ada beberapa belum Pak, belum capek tuh Pak. Belum saya ada, masih gaspol. Kayaknya sudah ada banyak yang ngantuk ini. Tidak apa-apa, saya lirik saja. Terus gini Pak, sekarang dari sisi produksi nih, nah dari saat tadi ada budidaya sudah, perawatan sudah, pasca panen sudah. Dari sebelum pasca panen saya ke produksinya. Produksinya itu hitungannya itu per pohon atau perluasan atau per hektar atau Pak? Yang biasa untuk patokan Pak. Kalau saya
secara umum ya petani itu biasanya kalau petani umum menggunakan luasan. Oh, berarti secara tonase ya, Pak? Nah, tonase luas. Jadi luas hektar, setengah hektar Dapat berapa dapat. ton gitu. Tapi kalau menurut real saya ya menggunakan populasi. Tapi populasi juga erat kaitannya dengan benih yang digunakan. Nah, kembali lagi. Iya. Kembali ke varietas lagi. Dalam arti bukan varietas, jadi grade benih Oh, itu grade-nya. mempengaruhi. Oke. Kan size-nya antara S, M, L itu berbeda. Udah, oke. Kalau size yang kecil itu kan membutuhkan benih lebih sedikit. Ya. Cuman biasanya umbinya besar tapi nggak banyak. Oh. Yang medium Video biasanya benihnya dengan itu nggak terlalu besar tapi banyak. Oke. Kalau yang besar itu Umbinya ya, umbinya berarti. banyak nggak bisa besar tapi secara produksinya lebih banyak. Oh. Tapi membutuhkan benih juga lebih banyak. Banyak juga. Karena hitungannya tonase. Ya, Jadi betul, betul. kalau paling real yang menggunakan kenol. Kenal itu gimana? Kenol ya butiran berapa populasi sih dalam satu lahan itu? Kenal. Satu kentang itu satu kenol. Oh. Oke, baru tahu sekarang. Bahasanya dia kenal. Kenol itu bahasa ini, bahasa istilah di perkebunan kentang seperti kenol. Nah. Nah, betul. Maklum. Makanya di BC kan sudah ada standarnya. Ternyata bodoh juga ya. Di BC sudah ada standarnya karena Iya. saya sering memberi masukan. Sekarang ada standar kalau S harus rakian kenol 12,5 kemasannya itu. M-nya berapa kenol? Tambah pengalaman saya, Pak. Oh, kenal ya. Kenal. Kenal tulisannya gimana? HNOL. Kenal gitu ya. Iya. Bukan pakai E ya. Peluang, kenol nanti. Tahunya tuh di kapal tuh not berapa? Ini kenal ya. Kenol. Itu butiran berarti ya. Butiran. Oke, berarti secara produksi memang kalau menurut pribadi Pak Agus lebih cenderung ke per pohon. Pohon, jadi real gitu ya. Real, tapi kalau orang kebanyakan kan sangat susah kan Betul, Jadi betul. berarti 1 hektar dapat berapa ton, Betul. berapa ton. Nah, dari sisi yang benih kentang biji itu tadi Pak, antara lain yang granula biji itu rata-rata dalam satu luasan hektar itu biasanya menghasilkan berapa dibanding dengan yang lain? Ada kelebihan atau sama atau bahkan di bawahnya atau bagaimana Pak? Menurut pengalaman Pak Agus nih? Kalau produksi itu subjektif sih ya. Kalau saya real saja gitu jadi tadi tak bilang beda orang, beda peralatan, beda Oke, produksi. ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sih jelas ketika produk itu bisa diterima pasar dan kontinuitasnya ada, itu berarti kan bagus. Secara tidak langsung kita secara bodoh saja ya. Iya, logikanya gitu aja. Logikanya begitu. Secara logika berarti kalau diterima pasar dia kembali menanam. Betul. Berarti menguntungkan gitu Kalau kan. repeat order. Repeat order menguntungkan berarti ya. Tapi kalau ya saya jaganya gitu toh. Iya. Saya nggak usah bilang ini bagus apa enggak. Ya terlalu ini subjektif. Ya betul. Mending saya logikanya gini, ketika dia petani nanam, kemudian ada repeat order lagi dan minta lagi, berarti kan benihnya bagus Betul. Ya. dan menguntungkan. Kalau untung nggak mungkin dia beli lagi. Kapok pasti kan. Iya. Itu kan umum itu. Oke. Ya. Ya. Logika sederhana seperti Logis, itu. logika masuk akal Pak. Dan saya setuju lagi karena lagi-lagi kita itu kalau mengamati atau menilai sesuatu itu kan tidak bisa detail sekali. Detail lah. Secara umum lah Pak ya, secara gambaran kebanyakan orang bagaimana secara umum. Tapi saya setuju Mas Teguh pendapatnya atau argumennya Pak Agus ini bahwa kita menilainya kalau petani itu nanam varietasnya biji dan kembali nanam beli lagi, artinya BIU menguntungkan kan gitu lah. Iya. Seperti itu kan ya. Jadi kalau sampai selama ini Mas Teguh, mohon maaf Pak Agus ya, untuk benihnya kentang biji ini sendiri di Wonosobo dan Banjarnegara itu secara share-nya untuk penjualan bagaimana dengan varietas modern yang lain? Pengalaman Mas Teguh. Untuk granola LVC sendiri sekarang kalau nggak salah udah sampai 30 ton ya Pak. Iya. Untuk sampai tahun ini ya Pak. Tahun ini sudah Dari sampai bulan bulan belum setengah tahun. Nah, belum setengah tahun udah sampai 30 ton. Dalam kurun waktu itu, baru Iya. itu saja. Ya karena memang stoknya nggak ada. Kalau ada Kalau lebih dari ada itu ya. lebih Pak. Tapi jangan ngomong lebih nanti targetnya dinaikkan. Ya apa, mumpung duitnya banyak. Yang penting bonusnya gede ya. Cocok. Karena lagi tadi, kalau nggak menentukan kenapa? Nah. Sudah trust dengan produknya, sekarang tinggal mana barangnya. Betul. Oke. Ya kita Pak, istilahnya dengan Pak Agus ini, antara biji dengan Pak Agus ini kan rekanan kerja. Tentunya
rekanan itu kan saling menguntungkan Pak. Kalau dari sisi hanya saya untung aja, yang satu butuh kan nggak Betul. mungkin terjalin kan. Betul, Pak. harus Putus di tengah jalan, Aman. bahkan bisa saingan lagi lah kan, Nah, Pak, kan betul. gitu. Makanya yang lagi-lagi kata-kata yang Pak Agus tadi seneng saya satu, trust, kepercayaan, baik kepercayaan pada diri kita maupun varietasnya. Nah, kalau menurut saya begitu. Baik Pak Agus, Mas Teguh, kita sudah ngobrol panjang dan lebar ya. Saya khawatirnya itu kalau terlalu panjang nanti kasihan ibunya. Kalau terlalu lebar, bapaknya yang susah. Makanya kita sedang-sedang saja. Ya. Sudah nikah? Belum, Pak. Nah ini Pak, apalagi belum batuk kuping. Ya, baik. Nanti kita bilangin panjang dan lebar bingung. Karena masih ada kru saya itu juga belum laku-laku, tapi katanya mau sebentar lagi. Oh. Gitu ya. Dan kita doakan ya Pak. Kita Semoga ini. Semoga. semoga janur segera melengkung gitu. Itu lepas dari kentang, bukan kentang yang melengkung. Kentang kan tetap bulat. Bulat. Itu maksudnya umbi-umbian berarti ya Pak. Kalau kentang itu atau bagaimana? Kalau tomat kan buah, terus cabai itu kan ya buah. Kalau di kentang itu biasanya buahnya apa gimana? Umbi. Umbinya. Jadi umbinya di. Masuk gitu. Jadi kalau saya berprinsip gini, jadi dulu pertama itu sama teman-teman saya, sama reseller saya juga di Kendang itu kan memang visi kan ya karena pabrik kemudian komersil kan agak tinggi dibandingkan kompetitor. Nah saya bilang gini, pokoknya yakin saja, ada yang jual bisa ada yang beli. Oh, Prinsipnya seperti itu. Pernah gitu ya Pak? Jangan reseller, karena kok di Jian itu kompetitornya tinggi. Ada selisih harga itu pengaruh juga Pak? Pengaruh, lah logikanya sama-sama ibaratnya Bapak punya sarung yang bahannya kapas sama-sama kapas ya. Kalau tidak ada nilai plusnya harganya lebih tinggi kan nggak mungkin kan? ini saya setuju ya dari ini. Soalnya tadi gini, dia kan sudah bisa memberitahukan harga selisih, tumpah ada nilai plusnya, pasti dia pilih. Betul. Tinggi kalau sama ngapain? Nah, Oke. Jadi saya bilang ini namanya sama petani gini, jenengan mungkin beli selisih taruh berapa lebih ribu lah, Ya. tapi risikonya itu nanti jelajah lahat ternyata virus yang banyak nggak toleran ini dan sebagainya. Lalu ini sudah dijamin oleh perusahaan. Ketika ada masalah bisa kita follow up gitu. Oke. Tapi zaman kita jangan produksi dan sebagainya karena itu urusannya dengan perawatan sebagainya. Iya. Kita dijamin ke virusnya. Ya, berarti Serang. lebih toleran. Toleran. Jadi ya tidak toleran memang harus tidak bertoleransi dengan virus. Ya, jadi Karena kualifikasi quality controlnya harus berlapis. bisa virus no. Karena no. karena gini, virus itu di kentang itu bisa menurunkan hampir 80% produksi. Kerugiannya ya Pak? Kerugian. Jadi sama-sama mungkin tanam 10.000 populasi ya. Serangan virusnya mungkin taruhlah virusnya banyak ya. Itu loss produksinya itu hampir 7%. Dengan perawatan sama dan sama. Sebegitunya ya. Sebegitunya virus itu. Gawat-gawatnya. Ya karena kalau kena virus biasanya umbinya kan kecil-kecil, banyak. Iya ini. Terus syukur alhamdulillah, artinya produknya BC itu tadi terutama yang granula L-nya BC tadi kan seperti informasi yang disampaikan Pak Agus kan lebih toleran virus sehingga untuk apa ya istilahnya segi resikonya lebih kecil. Bahkan kadang-kadang kalau cuacanya mendukung itu kan bisa maksimal bandingnya. Oke. Baik Pak, jadi itu dari segi produksi berarti tonase sudah dapat, kemudian secara keyakinan di pasar juga sudah banyak beredar, banyak dibeli, kemudian keyakinan petani anggotanya asosiasi dari Pak Agus itu sendiri itu percaya Pak Agus itu percaya kepada personilnya juga, varietas yang dibawa Pak Agus walaupun dari sendiri maupun dari bisnis juga oke. Kemudian ada repeat order lagi, nah lagi terbukti berarti salah satu varietas kentangnya BC ini sudah mulai diterima di pasar. Ya. Semoga Pak Agus ya harapan kita bersama dari Pak Agus selaku pebisnis, petani juga, pemegang asosiasi juga, kemudian dari Mas Teguh ini yang mewakili dari perusahaan sebagai petugas lapang. Kedepannya semakin akan terjaga lagi Pak. Ya, semoga sepertinya semakin kerjasama semakin baik, tentunya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Oke. Sekarang yang terakhir Pak, ini yang terakhir yang saya tanyakan karena saya sudah juga agak ngantuk. Bukan ngantuk matanya, tapi ngantuk perutnya. Satu,
nanti dari Mas Teguh juga dikasihkan sekarang tips untuk ke pemirsa atau sahabat bisi dimanapun berada supaya menanam kentang varietas bisi baik yang titan atau terutama yang granola L-nya bisi itu bisa lebih maksimal lagi. Dari Pak Agus, dari sisi petani sendiri itu tipsnya harus dilakukan apa sih supaya bisa maksimal? Barangkali sahabat bisi atau petani kentang dimanapun itu belum pernah mencoba tips ini. Dari Pak Agus dulu. Kalau pengalaman pribadi saya, apapun yang kita kerjakan atau apapun yang kita usahakan harus tahu ilmunya. Karena kunci bisnis atau usaha itu harus berilmu dulu. Kalau prinsip saya itu mending saya menghabiskan uang untuk belajar dulu ketimbang untuk memodal usaha. Ketimbang saya memulai usaha dengan modal tapi tidak punya ilmu. Itu prinsip saya seperti itu. Apapun usahanya, apapun yang kita kerjakan harus punya ilmu dulu. Berarti ibarat orang buta harus punya dekemnya. Betul. Tongkat untuk Ya. berjalan itu ya. Karena ketika kita berilmu itu keberhasilan itu pasti lebih mudah atau apa yang kita inginkan itu mudah teraih. Karena tahapannya jelas. Kadang orang berusaha itu kayak bertani kentang sebenarnya hanya ikut-ikutan, melihat keuntungannya, langsung instan. Tapi dia tidak punya ilmu percuma. Iya. Jadi nantinya begitu ada masalah sedikit dia tidak bisa mengatasi. Pasti, iya, betul. Tapi ketika kita punya ilmu, punya tahapan, jadi kita tahu, oh ini tahap trial namanya sekian. Nanti sudah agak bisa berapa musim bertambah. Tapi dia punya ilmunya. Karena bagaimanapun ketika kita mempunyai strategi, ketika kita tadi saya bilang ada force major yang caranya ekstrim, itu kita tetap bisa fight. Tidak kudukan sarung, kemudian stres, apalagi sampai gila. Sampai dudung-dudung. Tapi bilangnya satu kata, makanya. Tapi kalau sudah punya strategi seperti itu, saya yakin dia tetap bisa fight lah. Fight. Karena petani itu fighters jati. Iya, fighters jati memang. Jangan dipandang remeh. Justru bagi saya, Pak, menurut saya profesi petani itu yang paling mulia, Pak. Menurut saya. Betul. Nah, karena di petani saya sendiri, kenapa saya cenderung ke bertani ya? Sih terlepas dari yang lainnya. Itu kan erat hubungannya apa yang saya dapatkan itu saya dengan yang kuasa. Oke. Wah. Apalagi yang melibatkan. Ya. Kadang harga mahal, produksinya rendah. Itu kan erat dengan kuasa. Coba gitu. Diuji betul. Ketika bagus harganya murah. Lah itu banyak hal yang mau tidak mau kita harus hanya berpasrah, berusaha dan bersabar. Dan apa yang saya dapatkan memang saya membohongi siapa, mau saya di lahan. Betul. Mau menipu siapa. Nah itu memang bertani memang seorang fighter sejati dan tidak ada kapoknya. Bangkrut pun kita berangkat lagi. Iya. Nanam lagi. Sampai utang pun nanam lagi. Fighter apalagi petani waktu itu dulu lah itu memang fighter sejati. Dan saya memang selalu dengan petani-petani apalagi yang muda yang berusaha keras untuk bisa menjadi leader gitu di daerah masing-masing. Dan harapan saya jangan pernah takut atau malu jadi petani. Oke. Ya. Karena petani itu mungkin kadang-kadang dilihat berat apa. Itu kan ketika kita tidak punya ilmu. Karena kita punya ilmu, punya teknologi, semuanya tidak bisa teratasi lah. Iya. Buktikan saya sendiri, saya kadang malah fleksibel gitu waktunya. Kalau ini Pak, kalau sehubungan dengan granola L-nya bisi itu barangkali bisa diinformasikan ke yang belum pakai, ke sahabat bisi atau petani yang lain, bisa ngikuti Pak Agus pakai ini? Oh ya, bagi teman-teman yang mau mencoba bertani kentang atau sudah bertani kentang tapi belum mencoba kayak itu, ya silakan. Karena saya sudah membuktikan, bukan berarti saya reseller penjual. Enggak lah, ya ini real saja. Real, jadi kenapa saya arahkan ke bisi? Karena kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Terjamin lah. Terjamin, dalam arti tidak salah-salah lah namanya. Yang berlapis itu tadi. Nah, berlapis itu, jadi pertanggungjawabannya jelas gitu. Saya harapkan kepada teman-teman yang bertani berupa kentang ini, walaupun apapun yang terjadi atau yang sulit apa yang terjadi, kita itu bagian dari ekosistem yang tidak bisa terpisahkan. Dan ketika mungkin teman-teman yang lain mungkin pengen bertani mungkin
sahabat bisi itu. Yang belum suka bertani. Nah, itu bertani itu kan tidak harus berangkat nyangkut dan sebagainya. Iya. Itu pola pikir lama. Lama. Jadi dia bisa menciptakan nutrisi, teknologi yang terbaru. Nah, itu kan bisa jadi. Kita jadi mandor aja bisa kan? Dan lebih masih banyak peluang yang menguntungkan. Dan saya yakin bertani itu peluangnya masih tinggi. Karena apa? Semakin hari orang semakin bertambah ya. Iya. Dan populasi lahan semakin sempit. Dan mesti butuh makan. Kebutuhan makan itu. semakin banyak. Mungkin beli iPhone apa bisa kita tunda, tapi makan nggak bisa ditunda. Nggak bisa. Sepertinya sekarang ya nggak bisa ditunda. Ya, betul Pak. Sudah wayai. Oke, itu dari tips dari Pak Agus. Sekarang dari Mas Teguh yang dari sisi petugas lapang atau petugas dari bisi ini, tips apa yang kita bisa Mas Teguh berikan kepada pemirsa, kepada sahabat bisi, terutama kepada petani kentang, terutama hubungannya dengan produknya atau varietas dari bisi bagaimana? Baik, mungkin kalau dari saya terkait budidaya sesuai dengan arahan dari Pak Agus tentang Agen Hayati, apalagi kan sekarang untuk pembenahan tanah semakin lama tanah itu kan makin ya rusak, bisa dibilang rusak. Nah mungkin Agen Hayati itu bisa setidaknya mengurangi kerusakan tanah tersebut. Bisa membantu lah sebenarnya. Oke. Kalau varietas apa kualitas tidak usah diragukan lagi. Betul. Ya tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Agus ya. Berarti secara itu aja memasuki Agen Hayati seperti itu sehingga lebih memaksimalkan lagi untuk produksinya Pak Agus. Baik Pak Agus, Mas Teguh, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, terutama ke Pak Agus, atas ilmunya Pak. Sama-sama Pak. Ilmu ke saya banyak sekali nih Pak, bener. Karena gini Pak, siapa tahu nanti ada rekan atau kawan atau saudara yang petani kentang saya, minimal tanya, saya bisa memberikan masukan seperti yang disampaikan Pak Agus. Karena sebelumnya kan saya sudah bilang sangat awam, terutama di komoditas kentang ini, sehingga dengan diskusi kita, sharing-sharing kita ini banyak ilmu masukan yang saya terima, dan ini akan insya Allah nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Semoga Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, terima kasih Mas Teguh, semoga tambah sukses Pak. Amin. Sehat selalu. Amin. Sampai ketemu nanti di lain episode ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Sahabat bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Pak Agus dan Mas Teguh membahas seputar dunia perkentangan, utamanya di daerah Banjarnegara dan sekitarnya. Semoga obrolan kita tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat bisi dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan edisi berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat bisi tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Ingat Pak Kumis, ingat bisi. Ingat bisi, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.